Halo, assalamualaikum. Balik lagi channel YouTube saya, Tuti Alawiyah. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang financial planner. Tapi sebelum saya ngebahasnya, kalian jangan lupa subscribe, komen, like, and share bila dirasa video ini bermanfaat gitu. Jadi, nah di video ini saya mau ngebahas tentang keuangan bulan Juli sampai bulan Agustus. Kenapa saya di pertengahan bulan membuat rencana keuangannya? Karena saya itu gajiannya itu sekitar tanggal 15 gitu. Jadi, nah pertengahan bulan kan. Sebenarnya mau bikin konten ini tuh udah dari bulan-bulan kemarin, tapi ya kadang suka mager, jadi tuh nggak jalan-jalan kalau bener-bener nggak ayolah udah bikin aja gitu kan. Nah, jadi ini baru bikin sekarang. Video ini juga buat ngejawab pertanyaan teman-teman yang nanya, Kak, biaya makan berapa? Kak, biaya hidup di Jepang itu berapa? Nah, di sini saya bakal ngejelasin dari biaya tempat tinggal, sampai biaya makan, sampai biaya tabungan, kayak gitu. Nah, buat rencana keuangan saya itu dibagi dua gitu kan. Ada pengeluaran wajib dan pengeluaran bisa berubah gitu kan. Nah, pengeluaran wajib itu apa aja sih sebenarnya? Oh iya, sebenarnya ini udah udah dicatat sama saya ini, pengeluaran wajibnya apa aja, pengeluaran bisa berubahnya apa aja gitu. Nah, pengeluaran wajibnya itu ada 4. Yang pertama itu ada apartemen sekitar 34.000 yen. Terus ada wifi sekitar 5.400 yen. Terus ada internet HP gitu. Jadi sebenarnya internet HP ini tuh saya ngeluarin wajibnya itu 2.000, tapi harga sebenarnya itu sekitar 1.600. Tapi itu buat kuota aja, maksudnya kuota internet aja. Tapi kalau misalnya ada SMS atau kita pakai buat telepon lagi, itu tuh ada biaya yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak dipakai telepon, nggak dipakai SMS, ya itu 1.600. Jadi kalau misalnya per bulan yang ngisi segitu, walaupun misalnya nanti ada keperluan buat SMS atau misalnya buat telepon, jadi kita nggak bisa nggak harus nambah-nambah lagi karena ada sisa saldo gitu kan. Nah, jadi saya internetnya itu sebenarnya 1.600 yen untuk 5 giga gitu kan. Nah, ini juga saya dapat nomor Jepang itu, karena ada yang misalnya ada yang buat internet aja itu tanpa nomor. Tapi kalau misalnya yang tanpa nomor itu saya agak kerepotan ya, karena kalau misalnya daftar sesuatu gitu kan ya, atau misalnya ada pengiriman terus kita orang yang nggak di rumah terus suruh telepon balik, kita kan kalau misalnya nggak ada nomor kan jadi repot gitu. Terus kalau misalnya mau pesen taksi juga gitu kan, harus sebenarnya nomor telepon itu penting banget sih gitu kan gitu. Terus yang keempat tadi kan apartemen, wifi, internet HP. Terus sama yang keempat ini kirim uang ke Indonesia. Nah, kirim uang ke Indonesia ini saya sebulannya itu usahakan. Jadi ini tuh uang yang bener-bener dilupain gitu loh, nggak bakal otak-atik gitu. Misalnya kirim uang itu per bulannya sekitar 30.000 yen atau 3 mang. Nah, uang 3 mang ini buat ke Indonesia itu buat kayak misalnya keperluan ngasih orang tua, terus misalnya buat dana tabungan dana pensiun. Jadi saya tuh memiliki 3 tabungan, itu ada saham, ada reksadana, dan ada tabungan emas gitu. Jadi nggak perlu banyak, maksudnya nggak harus banyak gitu per bulannya, tapi sedikit-sedikit. Yang penting kita rajin nabung. Dan itu kalau misalnya tabungan jangan diotak-atik sampai tua, karena saya rencananya itu emang itu tuh buat hari tua gitu. Jadi gitu. Nah, terus tadi kan pengeluaran wajib. Nah, sekarang pengeluaran yang bisa berubah. Nah, pengeluaran yang bisa berubah itu ada 6 kategori, yaitu yang pertama itu biaya gas, listrik, sama air.
biaya gas, listrik sama air itu saya menyiapkannya bulan ini tuh sekitar 10.000 yen atau 1 mang. Emang tiap bulannya itu selalu mengalokasikan dana buat pembayaran gas, listrik sama air itu emang 1 mang. Tapi kadang kalau air kan datangnya 2 bulan sekali tagihannya, jadi nggak selalu tiap bulan gitu. Jadi 1 mang itu kadang lebih gitu. Kalau misalnya air nggak datang, kalau misalnya air datang pun ya paling lebihnya sekitar nggak sampai 1.000 sih, kayak gitu sih. Nah, terus yang kedua ada belanja bulanan. Belanja bulanan itu saya alokasikan dananya sekitar 4.000 yen. Ini nih buat kebutuhan kayak beli sabun, beli tisu, beli misalnya peralatan mandi, kayak gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu uang jajan. Jadi buat kayak uang main kayak gitu kan ya, buat makan di luar atau apa gitu, sekitar 3 mang atau 30.000 yen. Nah, bulan ini agak besar dibandingin biasanya, karena di bulan depan itu sebelum gajian bulan Agustus ada libur musim panas, yaitu 9 hari liburnya. Jadi biasanya kalau misal liburan kayak gitu kan pergi kemana gitu kan, diajakin temen main kayak gitu. Jadi alokasi dana buat uang jajannya di bulan ini agak tinggi gitu. Jadi kayak gitu. Nah, yang biasanya sih kalau bulan-bulan biasanya saya pokoknya nyediain uang buat jajan itu sekitar 10.000 atau 1 mang aja. Nah, terus yang keempat itu belanja sayuran. Nah, belanja sayuran itu kayak misal kebutuhan dapur, misalnya buat makan, terus misalnya buat belanja-belanja bumbu Indonesia gitu. Biasanya per minggunya itu saya ngebatasin itu 4.000 gitu kan. Tapi kalau saya sih nggak tiap minggu belanja ke supermarketnya, biasanya 2 minggu sekali gitu kan. Jadi ya gitu deh. Cukup banget kok, ini cukup banget. Walaupun 1 mang 6.000 per bulannya kalau misal buat belanja sayur aja gitu. Nah, terus kalau misalnya yang skincare, karena skincare bulan ini tuh masih banyak, jadi nggak ada biaya skincare bulan ini kayak gitu. Nah, terus dana darurat itu saya alokasikan dananya sekitar 1 mang atau 10.000 gitu. Jadi sebenarnya biasanya dana daruratnya itu dialokasikan dananya itu sekitar 5.000 yen, tapi karena bulan ini mau liburan takutnya itu kurang uang jajannya, jadi cadangan buat kalau kurang, jadi dana daruratnya ditambahin 5.000, yang biasanya tuh 5.000 bulannya, tapi sekarang jadi 10.000 gitu. Jadi pengeluaran yang bisa berubahnya itu sekitar 70.000 yen atau sekitar 7 mang. Nah, tadi pengeluaran wajibnya itu totalnya 71.400 dan pengeluaran yang bisa berubahnya 70.000. Jadi total bulan ini rencana keuangan saya itu sekitar 141.400. Jadi sekitar 14 mang 1.400. Yang biasanya itu sekitar 1.200 yang biasanya sekitar 120.000 itu nggak nyampe, tapi kalau sekarang karena mau liburan jadi agak mahal kayak gitu. Itu sih. Nah yang tadi yang ngirimin ke Indonesia itu sebenarnya itu buat tabungan di masa tua. Nah, kalau misalnya saya ini tuh kayak mengalokasikan dana, mau gajinya berapapun ya biaya hidupnya sama dan nggak berubah gitu. Jadi besar tabungan yang disimpan gitu tergantung dari banyaknya gaji sama yang sudah dipotong sama rencana keuangan gitu. Jadi nggak ngaruh sih kalau misalnya gaji mau besar mau kecil, ya biaya hidupnya sama aja, nggak berubah gitu. Kecuali kalau misalnya ada kebutuhan yang mendadak, biasanya ada perhitungannya lagi gitu. Biasanya pakai uang tabungan yang sisa gaji, bukan sisa gaji, jadi dari gaji yang dipotong rencana keuangan, jadi itu biasanya gitu. Itu sih rencana keuangan
saya di bulan ini gitu. Semoga konten ini sih bisa berlanjut sampai seterusnya, karena saya rencananya buat konten ini tuh tiap bulannya. Terus karena di sini kan dibuatin konten yang biasanya tuh enggak, jadi udah ada rencana, tapi kalau misalnya karena buat sendiri itu agak mager, uangnya udah dipisah-pisahin nih. Jadi saya itu kan tadi kayak kalau pengeluaran wajib kan nggak saya pisahin, tapi kalau misalnya kayak pengeluaran yang bisa berubahnya saya pisahin. Tapi apa sih, kenapa? Karena kalau misalnya digabungin itu, kalau misalnya nih kita biasanya sih sebelum ada rencana kayak financial planner ini tuh misalnya 1 bulan itu 5 mang, itu tuh udah termasuk uang jajan, uang belanja, uang bulanan, sama dana darurat, dan sama biaya listrik kayak gitu kan. Nah, biasanya karena nggak ada dialokasiin seperti ini saya bagi-bagikan gitu. Ini ada dana darurat, ini ada ini apa sih, ada belanja sayuran. Jadi ini buat perencanaan yang bisa berubah. Jadi kalau misalnya dulu tuh walaupun dalam nominal yang sama, tapi karena karena nggak dipisah-pisah gitu. Jadi kalau misalnya bas gajian, misalnya mau ambil buat makan dulu gitu kan ya, misalnya 1 mang, kan jatahnya 5 mang per bulannya gitu kan, misalnya 50.000 yen. Misal ngambil 1 mang, ntar habis buat belanja gitu, ntar ngambil habis lagi, karena ngerasa oh masih banyak gitu uangnya. Jadi pas mau bayar listrik sama gas sama air itu kok uangnya habis gitu, padahal sebelum rencana keuangan ini tuh, maksudnya sama yang sekarang itu yang direncanain tuh sebenarnya sama, tapi karena di satu tempat jadi ngerasanya uang jajannya selalu banyak, jadi ya dipakai terus gitu, tapi pas kebutuhan bayar gas listrik air tuh nggak ada gitu. Jadi fungsinya buat dipisah-pisahin itu seperti itu. Misalnya kayak uang jajannya misalnya 1 mang per bulannya, biasanya kalau normal ya, kalau misalnya nggak ada libur panjang itu 1 mang atau 10.000. Nah, jadi itu disimpan. Kalau misalnya uang jajan udah dikit, oh berarti jangan main dulu ya, nanti mainnya setelah gajian kayak gitu. Jadi nggak misalnya kalau uang jajan semuanya dibarengin gitu sama uang listrik, ntar uang listrik kepake pas bayar listriknya nggak ada, jadi ngambil lagi dari tabungan gitu. Jadi itu sih fungsinya buat kayak financial planner ini. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman juga, dan kalau bisa ya pakai metode ini banget kok, ngaruh banget gitu sama keuangan kita gitu. Jadi kita tuh nggak selalu habis uangnya pas akhir bulan, kok uangnya habis gitu. Tapi kalau misal kayak gini, jadi mau akhir bulan mau awal bulan sama aja rasanya kayak gitu. Udah sih gitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dadah.